Nah, ini isi teksnya tentang permasalahan kelaparan atau peningkatan permasalahan kelaparan, ya kan? Ini ada paragraf 1. Ini paragraf 2. Yang ini paragraf 3. Nah, isinya paragraf 1 itu mengenai masalah peningkatan kelaparan. Nah, paragraf kedua, dia itu isinya tentang penyebab kelaparan dan masalah kesehatan karena kelaparan. Ya kan, dari kalimat ke-7 sampai ke-9 itu kan membahas tentang permasalahan kesehatan yang disebabkan karena kelaparan ini. Kesehatan karena kelaparan. Nah, yang ketiga itu membahas tentang solusi dari untuk mengurangi kelaparan ini, atau pendapat juga boleh, pendapat untuk mengurangi kelaparan. Nah, lanjut ke soal. Kata halangan ini yang ini. Ini kan nggak pas, disebabkan halangan. Nah, ini harus diganti. Kita harus menambahin imbuhan tersamanya. Imbuhan tersamanya itu digunakan kalau ada penyebab gitu. Untuk penyebab terhalang, nah ini kan ada dua yang pakai imbuhannya tersamanya. Kalau dihalanginya itu kurang pas. Kalau dihalanginya itu sifatnya pasif. Padahal yang di sini itu yang dibutuhkan itu aktif gitu. Jadi ini nggak pas. Ini juga nggak pas. Ini nggak pas. Nah, kalau di KPBI itu terhalanginya itu nggak ada. Adanya terhalangnya karena dari kata halang. Jadi yang C. Yang C. Nah, gitu. Terus yang nomor 30, diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat adalah, berarti ini tuh agak lompat. Ini kan dari apa ya? Dari permasalahan kelaparan langsung ke penyebabnya. Sebenarnya ini bisa di kita langsung cari apa sih yang penghubung. Ini kan dari permasalahan kelaparan, kalimat ketiga ke kalimat keempat itu langsung penyebabnya. Harusnya dikasih dulu contohnya, ya kan? Dia kan di kalimat ketiga disebutin kalau meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Sedangkan habis itu langsung penyebabnya. Kenapa nggak dikasih data dulu? Berapa sih yang kelaparan yang terjadi di Afrika dan Amerika Selatan? Itu kan lebih enak. Berarti jawabannya udah kelihatan. Yang ini, yang D. Dia itu ngebahas data-datanya. Terus yang kalimat keempat itu baru ngebahas penyebabnya. Kalau solusi jelas enggak ya? Solusi itu kan di akhir biasanya. Nah, kalau penyebab ini kan justru emang paragraf kedua. Nah, ini sedangkan kita harus
nambahin satu paragraf lagi di antara paragraf pertama sama kedua yang jadi penghubung. Jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dari tahun ke tahun itu sebenarnya hampir tepat, tapi di sini kan yang disorot kan di Afrika dan Amerika Selatan. Ini kurang tepat yang C. Nah, sedangkan yang A itu juga sama. Yang disorot kan sebenarnya Afrika dan Amerika Selatan. Jadi ini tuh kayak ngebahas, yang D ini ngebahas bagaimana sih peningkatan di Afrika dan Amerika Selatan. Kalau yang paragraf kedua ini kan langsung penyebabnya. Gitu. Nah, ini kalimat yang tidak diperlukan. Kalimat kalau yang nggak diperlukan itu dia itu nggak berefek ke apa ya? Kan biasanya kalimat itu ngebahas hal sebelumnya. Misal kalimat kelima, dia itu menguatkan opini kalimat keempat, ya kan? Biasanya nggak boleh dihilangkan itu, yang dia itu nggak berarti apa-apa gitu loh. Kalau dihilangkan tuh nggak masalah. Nah, kita cek satu-satu kalimatnya. Kalau kita ngilangin kalimat ketiga, sedangkan kalimat ketiga itu dipakai di paragraf kedua, ya kan? Paragraf kedua kan membahas tentang penyebab. Berarti kalimat ketiga nggak boleh dihilangkan. Kalau kalimat keempat, ini kan penyebabnya, justru malah yang jadi gagasan utama di paragraf kedua, berarti nggak boleh dihilangkan. Nah, kalau kalimat kelima juga salah satu contoh. Kalau yang tadi yang kalimat keempat itu bahasnya di bagian Afrika, kalimat kelima itu bahasnya di Amerika Selatan, berarti sebenarnya nggak boleh. Nah, kalimat ke-9, jumlah penduduk bertambah dengan kesehatan naik sebanyak 72 juta dibandingkan dengan data demografi tahun 2014. Nah, ini kayaknya kalau dihilangkan tuh nggak masalah, karena ini tuh cuma data tambahan. Terus kita cek kalimat 11 yang menyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan penduduk miskin dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Ini juga masuk ke inti dari paragraf 3. Jadi yang boleh dihilangin itu sorry sebenarnya yang boleh dihilangin itu kalimat kelima. Jadi aku salah. 9 itu ngebahas tentang masalah kesehatan juga, jadi sebenarnya nggak boleh. Nah, kalimat 11 juga nggak boleh kan tadi. Kalimat kelima itu cuma opini tambahan, jadi boleh dihilangin. Kan lebih lanjut PBB mengatakan. Terus kalian lihat kalimat ke-6, langsung sebuah organisasi. Kan kalau kita ngilangin kalimat kelima, opini tambahannya itu nggak masalah. Ini nggak perlu. Terus yang nomor 32, manakah hasil gabungan dari paragraf 1 dan 2? Nah, kan ada beberapa tipe, tapi awalnya itu sama. Awalnya itu PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi adalah sebagai ancaman global. Udah sampai sini sama, ya kan? Nah, ini sama. Nah, yang beda itu setelahnya. Apa kata penghubung yang dipakai untuk menghubungkan kalimat 1 dan kalimat 2?
Kalau kata bahkan itu dia nggak bisa dipakai. Kalau bahkan itu ke dari permasalahan ke hasil yang lebih buruk. Misalkan abu vulkanik Merapi menyebar di provinsi Yogyakarta. Nah, bahkan di beberapa daerah menyebabkan kerugian yang besar, yang sangat besar. Nah, itu kan dari suatu permasalahan abu vulkanik mengerucut ke permasalahan yang lebih besar lagi. Jadi bahkan nggak dipakai. Nah, terus yang sehingga juga ada. Sehingga 1 di antara 9 atau mengalami kelaparan. Nah, sehingga itu kan kayak dampak dari suatu akibat. Sedangkan yang sebelumnya itu dia itu PBB itu cuma memperingatkan bahwa kelaparan menjadi sebuah ancaman global. Ya, dari peringatan itu kan nggak mungkin dampaknya itu 1 di antara 9 mengalami kelaparan. Kalau sehingga itu misalnya Joni olahraga terlalu berat sehingga badannya lelah semua, itu dampak. Nah, terus yang mengingat ini kayak menguatkan yang sebelumnya, padahal itu enggak. Mengingat itu kurang cocok dipakai di sini. Kalau mau pakai mengingat itu gini, misalnya Indonesia masih kurang berkembang dalam bidang pendidikan, mengingat banyaknya daerah-daerah yang belum cukup terjangkau, belum cukup merata pendidikannya. Itu kan kayak menguatkan dari sebelumnya. Sedangkan ini enggak menguatkan gitu loh. Mengingat itu sama kayak sehingga sebenarnya. Ngerti ya maksudnya? Jadi ini enggak. Nah, terus yang ada antara 2 jawaban, D atau E. Ini yang menurut atau ditambah lagi menurut PBB. Sebenarnya ini mirip sih yang D sama E itu. Ditambah lagi menurut PBB. Ditambah lagi menurut PBB. Sebenarnya yang paling tepat itu yang D kalau menurutku. Karena kata hubung yang itu kayak menyebutkan itu tuh kenapa bisa jadi ancaman global. Paham ya maksudnya? Alasan kenapa kelaparan itu bisa menjadi ancaman global. Yang itu dipakai itu. Tambahan lagi, contoh lagi mungkin ya, biar mantep. Pakai kata hubung yang tuh, misalkan misalkan sebuah coklat
dari Andi, koma, yang mana diperoleh dari yang dimana dibeli dari toko X, merupakan hadiah dari Intan. Itu kan yang mana itu kan kayak nyambung ke sebelumnya, tapi kalau ditambah lagi itu nggak nyambung, dia itu cuma penambahan opini gitu. Jadi ini kan nyambung, sebuah ancaman global. Terus yang mana itu menguatkan kenapa sih kelaparan itu merupakan ancaman global. Terus lanjut ke 33. Paragraf 2 seharusnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal ke paragraf 3 adalah, nah ini kita cari yang kalimat yang udah di luar gagasan utama. Kalimat 5 kan enggak, dia masih satu gagasan utama sama paragraf 2. Kita cari yang melenceng. Kalimat 6 ini masih ngebahas penyebab kelaparan. Sebenarnya awalnya ini ngebahas penyebab kelaparan, terus kita cari yang enggak ngebahas penyebab kelaparan. Itu kalimat ke-7. Ini kan kalimat ke-7 kan udah ngebahas tentang dampak kelaparan ke kesehatan. Ada obesitas, terus masalah kesehatan naik. Jadi kalimat ke-7 yang menjadi awalan. Terus yang selanjutnya kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat keempat? Nah, kita lihat kalimat keempat di sini. Ini kan peningkatan kelaparan terus jadi ini. Ini kan kayak gak enak gitu ya. Gak enak gitu loh. Peningkatan kelaparan terus terjadi ini. Kan ini kurang penghubung. Penghubungnya kurang yang. Nah, di sini juga ada mubazir ini. Dan juga serta. Harusnya sertanya dihilangin. Dan juga serta itu gimana, kayak berlebihan memakai katanya. Berarti kita cari yang ada yangnya sama yang tidak boros kata. Ini kan di sini nggak ada yangnya. Terus yang lain dan juga sertanya juga udah hilang ya. Nah, terus di sini ada ini pemborosan kata lagi. Ini kan disebabkan karena itu sebenarnya kalau di kelihatannya kalau dibaca-baca gitu emang nggak masalah, tapi sebenarnya disebabkan itu kan juga sebenarnya di sini oleh, kalau mau pakai disebabkan itu katanya oleh. Kalau mau pakai kata karena berarti disebabkannya hilang. Kan karena itu udah ke alasan gitu loh. Paham ya? Udah ke alasan penyebabnya. Udah ke penyebabnya. Karena perubahan iklim. Berarti kan penyebabnya perubahan iklim. Kalau disebabkan karena itu kayak pemborosan kata lagi. Nah, terus mana nih pilihannya yang benar? Kalau kata yang lain kayaknya udah oke ya. Cuma yang itu, 3 itu. Nah. Oh, ada lagi sebenarnya. Ada kata ini
ininya itu juga termasuk pemborosan kata. Yang ini yang aku kasih panah, dia itu sebenarnya nggak perlu. Yang peningkatan kelaparan yang terus terjadi ini itu kan udah tahu peningkatan kelaparan itu kan yang pasti yang ini, ya kan, kenapa harus pakai kata ini lagi gitu. Berarti yang ada ininya coret aja. Kurang 2, pakai karena atau dikarenakan. Nah, kalau dikarenakan itu sebenarnya sama kayak bobotnya itu sama kayak disebabkan. Oh, enggak, deng. Kalau dikarenakan itu dipakai imbuhan disamakan, ya kan, dititikkan. Berarti kalau dikarenakan itu sebenarnya yang udah apa ya, gimana menjelasnya, yang udah pasif gitu loh. Itu kan pasif nggak sih, dikan. Berarti kan ini tuh sebenarnya kalimat pasif kalau pakai dikarenakan. Misal dipulihkan, itu kan berarti kan yang pertama ini kan bendanya. Tapi kalau pakai karena doang itu berarti yang pertama itu subjeknya. Nah, sebenarnya pakai yang mana sih terusan? Ini kan sebenarnya bacanya itu pengen ini tuh jadi subjeknya, bukan jadi bendanya. Misal contohnya kayak gini, kalau pakai dikan itu ya, misal apa ya, misal hadiah X memberikan hadiah. Nah, kalau pakai imbuhan dikan itu jadi gimana? Hadiah diberikan oleh X, ya kan? Nah, sedangkan ini tuh harusnya kalimatnya itu enggak pasif, dia ini subjeknya itu di depan, berarti harus pakai karena. Terus yang 35, kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf 1? Paragraf 1 itu kan membahas tentang kelaparan ya, peningkatan kelaparan. Nah, sebenarnya ada beberapa yang salah di sini karena nggak cocok dimasukin di paragraf 1. Misalnya ini yang C, ini kan dia nggak nyambung sama kelaparan. Nah, sedangkan yang D ini dia itu udah ke paragraf 2, kan penyebab kelaparan, jadi nggak nyambung ke paragraf 1. Nah, sedangkan yang E ini juga salah. Ini kan solusi itu kan sebenarnya masuk ke paragraf 3 kalau lebih cocok, bukan ke paragraf 1. Ini tuh kayak penyebabnya. Nah, terus sekarang yang A atau yang B? Sebenarnya yang B ini bisa dimasukin ke di antara kalimat 2 dan 3. Kalau yang A kayaknya kurang cocok.
Karena angka itu kalau kalian pakai angka 821 juta itu kan enggak, dia itu tidak menunjukkan. Di sini kan A-nya itu kan menunjukkan. Kalau kalian baca kalimat 2 itu enggak menunjukkan bahwa itu tuh meningkat selama 3 tahun terakhir. Paham enggak? Ini kan cuma satu data 821 juta. Sedangkan kalau yang A ini kan meningkat selama 3 tahun terakhir kan enggak nunjukin. Si angka itu enggak menunjukkan kalau itu tuh terjadi peningkatan selama 3 tahun terakhir. Paham ya? Jadi kalau mau yang A itu berarti data yang diketahui itu harus menunjukkan bahwa terjadi peningkatan selama 3 tahun terakhir. Misalnya datanya dari tahun 2014 titik-titik orang, terus 2015 titik-titik orang, terus 2016 titik-titik orang, berapa orang. Nah terus kalimat selanjutnya itu yang A, pilihan A. Nah itu cocok. Nah kan ini misal ini 1000, terus ini 1200, ini 1400. Ini kan menunjukkan kalau terjadi peningkatan. Tapi kalau cuma pakai data di kalimat 2 ini, dia tuh enggak menunjukkan kalau terjadi peningkatan. Jadi lebih tepat itu yang B. Itu kurang tepat. Paham ya? Sekarang nomor terakhir 36. Jika di bawah ini ditambahkan di paragraf 2, manakah yang akan melakukan argumen tersebut? Paragraf 2 itu penyebab kelaparan dan masalah kesehatan karena kelaparan. Kalau yang C sama D itu kan dia malah mendukung. Dilihat di kalimat ke 8, yaitu obesitas itu memang penyebab dari kelaparan. Jangan kalimat ke-78 itu memang menunjukin kalau obesitas itu atau masalah kesehatan obesitas ya, kayak di sini itu memang berkaitan dengan masalah kelaparan. Berarti yang C salah. Terus yang D itu juga salah, itu malah mendukung si paragraf 2 ini. Nah, terus yang B juga malah melenceng. Kan ini yang disorot Amerika Selatan. Kenapa malah menyebutkan bagian Amerika yang lain gitu. Kalau mau melemahkan itu yang B diganti contoh negara yang tidak mengalami kelaparan di Amerika Selatan, itu malah melemahkan. Ini kan bagian lain Amerika. Padahal kan nggak ada hubungannya sama yang disorot. Yang disorot kan Afrika sama Amerika Selatan. Jadi yang B jelas salah. Terus yang A atau yang E. Nah, sebenarnya ini lebih tepat yang E. Karena ini tuh argumennya konflik yang berkepanjangan. Ya kan? Berarti kalau ada yang menyanggahan, berarti padahal konflik berkepanjangan itu di beberapa negara itu nggak menyebabkan kelaparan. Berarti itu udah melemahkan si argumen awal. Sedangkan yang A itu kurang tepat. Karena ini tuh bentuknya data. 600.000 itu bentuknya data. Itu tuh bukan argumen. Sebenarnya enggak penuh argumen, tapi itu ada data gitu. Ini tuh enggak argumen murni gitu loh istilahnya. Karena ada campuran data 600.000 anak-anak. Walaupun kalian
misal masukin argumen A itu apa ya, gimana ya, misal kalimat A itu digunakan untuk melemahkan ini, itu nggak bikin lemah si paragraf 2, karena yang anak 600.000 anak-anak ini dia itu bukan argumen, gimana ya, bukan itu argumen sih, karena dapat meninggal itu sebenarnya argumen. Tapi apa ya, ini tuh nggak melemahkan sama sekali. Tidak semua anak di zona perang mengalami kelaparan ekstrim. Lebih melemahkan itu yang E. Di sini kan apa ya, di sini kan udah kayak pasti disebabkan karena, sedangkan di sini kan ada kata dapat meninggal, berarti kan belum pasti, kan masih dapat meninggal. Tapi kalau ini kan udah disebabkan karena, berarti itu kan kayak argumennya, dia argumen banget. Nah intinya kalau ada data kayak gini, dia tuh nggak murni argumen, dia itu ada datanya juga. Paham ya? Nah sekian dari aku, semangat buat belajar UTBK-nya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga. See you in the next video.